Kalau dari kami pihak OJK tentu saja ingin melakukan literasi dan edukasi Bang kepada masyarakat, terutama untuk pada generasi muda untuk mempersiapkan pensiun. Kecerdasan mereka adalah mereka harus mampu untuk mengelola pensiun mereka sendiri di hari tua nanti. Seperti itu, Bang Andi. Baik, jadi ini justru tantangannya terbesar di sini sektor ini ya, Iya, betul sektor sekali. informal ya. Pesan saya sebenarnya buat generasi muda Bang Andi, ya kan, janganlah untuk supaya kita memutus nih rantai generasi sandwich generation ini ya, tadi untuk para generasi muda, mulailah untuk mempersiapkan pensiun Anda sejak dari awal bekerja. Jauh sebelum pensiun adalah memiliki persiapan kegiatan setelah pensiun. Jangan pensiun baru mikir Iya. aku mau usaha Iya, apa betul. gitu ya. Iya. Mas Bilal, ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Jadi ini adalah episode yang ke-11 11. dan ada host baru. Terima kasih Bang Andi. Pak Bilal, jabatan Anda di OJK ini apa? Kepala Kantor OJK Purwokerto, Bang Andi. Tugas OJK di Purwokerto itu apa? Tugas OJK salah satunya adalah mengawasi lembaga jasa keuangan yang ada di Purwokerto, terutama untuk BPR dan juga lembaga sekuritas serta LKM, Bang Andi. Baik, Ya. jadi itu host kita hari ini dan saya mendampingi, saya Andi Noya. Saya Haramain Biladi, dipanggil Bilal. Oke, jadi Mas Bilal, hari ini topiknya menarik sekali ya. Karena saat ini di kalangan anak muda terutama, menurut orang-orang tua, kurangnya kesadaran untuk mempersiapkan masa depan ketika tidak lagi produktif atau sesudah pensiun. Kalau zaman orang tua kita selalu diingatkan, pertama menabung. Di sekolah-sekolah dulu waktu saya SD itu ada, jadi kegiatan menabung ya. Dan itu saya terapkan di PAUD saya bersama istri sampai hari ini. Kita datangkan salah satu bank yang berminat, anak-anaknya kita ajarin menabung, dan setiap bulan anak-anak mulai melihat berapa besar tabungan yang ada di buku tabungan mereka. Itu kegiatan yang menyenangkan buat mereka. Mereka merasa, iya aku punya uang banyak dan seterusnya. Nah kegiatan itu sekarang kelihatannya sudah tidak terlalu banyak lagi ya diajarkan atau diingatkan kepada generasi muda. Nah tapi saya nggak tahu nih, dari OJK ingin mengangkat topik bagaimana kehidupan kita, kesejahteraan kita di masa pensiun. Kenapa ini menjadi penting buat OJK? Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi memang topik mempersiapkan masa depan pada saat pensiun itu sangat penting Bang Andi. Apalagi kan pada masa pensiun kita sudah tidak mempunyai penghasilan yang tetap ya Bang Andi ya. Sedangkan kebutuhan sehari-hari itu tetap berjalan. Kita butuh makan ya kan, kita juga mungkin butuh refreshing, di mana pada saat itu kita sudah tidak mempunyai pendapatan. Nah kalau kita ngelihat tadi yang Bang Andi bilang, memang kalau pada saat mungkin zaman-zaman kalau kita ngomong generasi nih ya Bang ya, ada Gen X, Gen Y, itu kita masih masih generasi di mana kita menabung, mempersiapkan nanti di masa tua. Nah kalau di sekarang Bang, memang generasi Gen Z nih ya, terutama yang baru-baru ini godaannya cukup banyak Bang. Apalagi dengan pertumbuhan e-commerce, godaan-godaan konsumtif itu makin banyak, atau kadang pengen healing, jalan-jalan. Nah, padahal sebenarnya mereka belum sadar Bang, kalau mereka itu kan sebenarnya harus mempersiapkan nanti hidupnya di masa tua dengan pendapatan yang memang sudah tidak sebanyak pada saat muda, sehingga harus ada persiapan. Nah ini yang mungkin kita perlu memberikan edukasi Bang kepada generasi muda supaya ayo kita siapkan masa tua dari dini. Baik, menarik juga karena anak-anak punya mindset yang unik buat Ya. orang-orang yang sudah lebih senior lah ya. Bahwa ada keinginan untuk frugal living ya, dimaknai sebagai bagaimana kita menghemat sehemat-hematnya, bahkan ada kecenderungan kita harus menderita untuk kemudian kita bisa mempersiapkan masa depan. Tapi ada juga yang merasa enggak, aku cari sekarang ini uang sebanyak-banyaknya, kemudian aku pensiun dini. Nah, terus kemudian ada juga pegawai negeri sipil misalnya, pegawai negeri ya, ASN,
yang merasa gundah gitu loh. Bagaimana dia mempersiapkan masa sesudah dia pensiun. Karena saya pernah diundang di satu acara ya oleh Taspen, diselenggarakan oleh Taspen, bagaimana mereka yang 1-2 tahun mendatang akan memasuki masa pensiun mempersiapkan juga. Karena ini kan usia masih produktif relatif ya. Kalau kita bicara 56, 58 itu kan sebenarnya masih punya kemampuan untuk berkarya. Tapi oleh karena memang regulasi dia harus berhenti. Nah ini yang menarik. Dan tamu kita siapa hari ini untuk kita ajak ngobrol? Ya, tamu kita hari ini adalah Kepala Cabang Taspen Purwokerto, Pak Yuda. Nanti beliau akan memberikan bagaimana cara pengelolaan keuangan terutama untuk mempersiapkan masa depan sejak dini, termasuk mungkin jenis-jenis apa sih sebenarnya dana pensiun yang ada di Indonesia, karena kan ada macam-macamnya. Ada yang bersifat wajib dan ada juga yang bersifat sukarela. Nanti mungkin Pak Yuda bisa memberikan informasi kepada kita kira-kira bentuknya seperti apa dan sebaiknya itu dimulai sejak kapan Bang Andi, karena itu penting. Jangan baru 5 tahun sebelum mau pensiun kita baru mulai kan. Udah telat itu kan. Baru sadar. Iya, baru sadar lah. Kalau bisa memang sedari dini, semenjak kita awal kerja kita sudah bisa mulai masuk sehingga nanti pada saat kita pensiun sudah cukup Bang. Nanti mungkin Pak Yuda akan bisa memberikan lebih jauh lah mengenai bagaimana mengelola dana pada saat pensiun nanti. Baik, sebelum kita undang, pasti penonton acara ini ingin tahu, lalu fungsi OJK dalam konteks untuk mempersiapkan masa pensiun di sini apa ya? Ya, kalau dari kami pihak OJK tentu saja ingin melakukan literasi dan edukasi Bang kepada masyarakat, terutama untuk pada generasi muda untuk mempersiapkan pensiun. Karena melihat dari data survei literasi, di mana literasi terhadap produk dana pensiun itu masih tidak setinggi dengan produk-produk keuangan lainnya, masih sekitar 20-an%, 27%, 26-27%. Sedangkan kalau untuk produk tabungan kan banyak ya Bang ya, orang sudah tahu produk tabungan. Nah dengan kita melakukan literasi, edukasi, harapannya nanti ke depannya pengguna atau masyarakat sudah bisa mempersiapkan dana pensiun melalui produk-produk dana pensiun yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Baik. Itu Bang, harapannya seperti itu sih. Seperti itu, dan termasuk sebenarnya pengawasannya ya, agar dana orang-orang yang pensiun yang ditempatkan di produk-produk tadi itu aman. Ya. Nah dari sisi OJK pun tadi kalau kita kan ngomong dari sisi literasi dan edukasi ya Bang. Yeah. Kami juga dari sisi pengawasan tentunya kita tentu selalu mengawasi lembaga dana pensiun yang ada di Indonesia, baik dari bagaimana cara perusahaan dana pensiun itu menginvestasikan dana masyarakat, karena kan mengumpulkan dana masyarakat ya Bang ya. Yeah. Untuk diinvestasikan kita sudah memiliki kebijakan berapa persen harus ditempatkan di aset investasi yang mana, bisa ke deposito, obligasi dan sebagainya. Itu yang kita pantau. Kedua, kita juga harus memastikan Bang, tata kelolanya sudah baik atau benar. Agar dana yang memang mereka persiapkan itu tidak hilang. Betul, ya, iya atau kan? tidak turun nilainya, Iya, atau terkelola risiko-risikonya. Ya, bagaimana mereka mengelola risiko dengan baik sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditetapkan. Itu Bang, kita berharap sih seperti itu. Menarik sekali, karena saya yakin siapapun yang nonton punya kepentingan. Karena ada ketakutan bagaimana masa depan mereka ketika mereka tidak lagi produktif atau sudah tidak lagi bekerja di tempat di mana dia bekerja sekarang. Ya, apapun itu, termasuk yang swasta ini ya. Mereka harus mampu mengelola risiko-risiko di masa-masa di mana dia tidak lagi produktif. Baik, jadi kita akan tunggu siapa tamu kita, Pak Yuda Perwira. Oke, ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Bilal, ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Akhirnya tamu kita sudah hadir bersama kita ya. Betul. Baik, Mas Yuda. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Andi. Ya, jadi di awal ini tentu banyak orang yang ingin tahu juga. Satu, Taspen itu lembaga apa? Kemudian tujuan adanya Taspen dulu itu apa? Dan apa saja yang dilakukan Taspen? Boleh cerita sedikit ke penonton? Baik, terima kasih Bang Andi. Selamat pagi Mas Bilal. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya di kesempatan pagi hari ini. Jadi Taspen ini dibentuk adalah untuk Taspen merupakan lembaga sosial ataupun lembaga keuangan non perbankan dan dibentuk oleh pemerintah di tahun 63, dan kita khusus untuk para PNS atau saat ini para ASN. ASN saat ini terbentuk menjadi dua Bang Andi, adalah
PNS dan P3K. Dan kita mendapatkan penugasan khusus oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Nah, sedangkan konsepnya kita adalah melakukan pembayarannya adalah melalui PSU Go. Jadi melalui APBN kita bayarkan pensiunan setiap bulannya sampai mereka tiada gitu Bang Andi. Baik, tapi nanti kita tidak bicara spesifik mengenai ASN ya. Tidak dong Bang Kita Andi. akan bicara ya Mas Secara Bilal umum, secara betul. umum. Siap. Karena ada juga teman-teman dari swasta yang berkepentingan untuk Betul mendengarkan dialog Betul kita hari sekali. ini. Supaya mereka juga bisa mempersiapkan masa depan mereka ya. Baik. Tentu kita ingin tahu ini profilnya ya, bagaimana situasi dan kondisi orang-orang pensiunan di Indonesia. Ada berapa banyak pensiunan ini? Baik, terima kasih Bang Andi. Kalau pensiunan ini sebenarnya kalau yang kita kelola itu di atas 3 juta Bang Andi. Itu untuk para PNS. Namun sebelum sampai situ Bang Andi, kita harus bisa memberikan gambaran terlebih dahulu bahwa ada pembagian-pembagian secara tersendiri. Apa itu? Jadi kalau Taspen itu diamanahkan untuk mengelola para pensiunan PNS, maka kalau Asabri itu juga ditugaskan untuk mengelola pensiunan TNI Polri. Sedangkan sektor swasta itu dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan di luar daripada itu adalah sektor informal. Sektor informal siapa Bang Andi? Adalah mereka-mereka yang bekerja, mereka membagi, mengatur waktunya sendiri. Nah, inilah kecerdasan mereka adalah mereka harus mampu untuk mengelola pensiun mereka sendiri di hari tua nanti. Seperti itu Bang Andi. Baik, jadi ini justru tantangannya terbesar di sini sektor ini ya. Iya, betul sektor sekali. informal ya. Kalau mereka tidak punya kesadaran, ya tantangannya nanti setelah mereka sudah pada usia-usia tidak produktif gitu ya. Betul. Nah, jadi hari ini topik kita ini mengedukasi semua sektor tadi ya. Ya mungkin kalau boleh nambahkan Bang Andi. Jadi tadi kan Pak Yuda bilangnya ada tadi BPJS Ketenagakerjaan, ada Asabri dan ada Taspen. Jadi memang program pensiun ini kita bagi menjadi 2, Bang Andi. Ada yang wajib dan ada yang sukarela. Nah yang wajib itu tadi makanya kalau PNS itu kan di Taspen, TNI Polri di Asabri, terus juga untuk pekerja-pekerja swasta biasanya BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu sebenarnya di luar itu ada yang namanya DPLK Bang Andi. Dana pensiun lembaga keuangan, di mana itu lembaga keuangan yang memang khusus untuk mengelola dana pensiun. Misalnya? Misalnya ya berbagai macam DPLK, ya kan ada ya mungkin DPLK mungkin kalau kita bisa nyebut beberapa DPLK yang ada ya kan itu biasanya swasta yang memang dibentuk khusus untuk pengelolaan dana pensiun. Jadi ada 2 sebenarnya untuk yang sukarela, ada namanya DPPK, ada yang namanya DPLK. DPPK itu apa? Dana pensiun pemberi kerja. Iya okay. kan, jadi banyak nih kalau misalnya kalau untuk DPPK contoh biasanya BUMN ya Pak Yuda ya. Betul sekali. Dia punya dana pensiun PLN, dana pensiun Telkom. Dikelola sendiri. Dikelola sendiri oleh BUMN itu biasanya mereka punya anak perusahaannya, nah itu namanya DPPK. Tapi di luar itu ada yang lembaga keuangan, biasanya mungkin Bank Mandiri punya bikin DPLK sendiri atau mungkin bank-bank lain juga ada yang DPLK sendiri. Itu atau terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum, ya kan. Jadi, nah itu biasanya yang informal atau yang swasta-swasta atau yang wira swasta dan mereka ingin karyawannya memiliki dana pensiun, nah itu biasanya ke DPLK, biasanya itu Bang Andi. Itu di bawah pengawasan OJK juga ya? Di bawah pengawasan OJK juga, betul. Oke. Apa yang diawasin oleh OJK sebelum nanti kasih contoh-contoh pengelolaan dana pensiun di Taspen ya atau secara umum? Apa yang diawasi oleh OJK ini ya? Iya, pertama yang kita awasi satu tentu yang paling penting tata kelolanya Bang. Ya kan, kita harus memastikan pengelolaan dari dana pensiun itu mulai bagaimana mereka mengkoleksi dana masyarakat, ya kan, terus bagaimana mereka menginvestasikan dana masyarakat itu ke aset-aset investasi, dan juga bagaimana nanti pada saat pencairan, karena kan para istilahnya pemilik dana pensiun berharap nanti pada saat mereka mengambil dana pensiunnya itu tidak dipersulit lah, harus sudah clear prosesnya, ada SLA-nya. Terus kedua dari strategi investasinya Bang, ya kan. Karena kan OJK berharap nanti pengelolaan aset investasinya itu harus benar. Jadi kami melihat bagaimana strategi investasi yang dilakukan,
dana masyarakat ini diinvestasikan di mana, proporsinya seperti apa, karena itu sudah ada komposisinya. Kita juga nggak mau dana pensiun ini dia menginvestasikan di dana-dana yang terlalu berisiko. Nah, kita jadi benar-benar melihat bagaimana perusahaan mengelola risikonya. Termasuk juga dalam pengelolaan investasinya itu kadang-kadang kan juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya, misalnya aset manajemen dan sebagainya. Kita mau lihat juga mitranya itu benar atau tidak. Jangan sampai nanti menempatkan di mitranya, ternyata mitranya itu sebenarnya tidak benar. Nah, kita juga melihat itu Bang, karena tujuan kami ingin memastikan industri dana pensiun tumbuh dan tumbuhnya itu dengan baik. Jangan sampai nanti ada kita nggak berharap ya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya OJK secara rutin melakukan pengawasan baik offsite maupun onsite untuk memastikan hal-hal tersebut bisa dihindari, Pak. Yang amit-amit lah ya Bang ya. Iya, baik. Jadi bagaimana mengamankan dana masyarakat, karena ini kan dana yang dia siapkan untuk masa tua nanti ya. Betul sekali. Nah, kalau di Taspen itu pertama berapa banyak tadi yang jadi anggota di sini, kemudian diurus, ya, terus kemudian 3 juta. Duitnya diapain ya? Dikelola. Terima kasih. Gimana? Kalau di Taspen sendiri, karena kita mengelola kurang lebih sekitar 3 juta pensiunan, maka dana yang dititipkan di kita kelola itu adalah di lembaga ataupun tempat-tempat yang harus pasti aman. Misalnya adalah SUN, obligasi, surat utang negara, obligasi, deposito, dan sebagian kecil adalah di saham. Oke, jadi ini sebenarnya penempatan yang aman ya, relatif aman. Cuma di saham tadi bagian sedikit kecil ya. Itu berapa persen yang dibolehkan? Sesuai regulasi dari OJK adalah di bawah atau maksimal di 10%. Nggak boleh lebih dari itu. Tidak boleh Karena lebih, ini berisiko lebih tinggi daripada yang tadi disebutkan ya. Betul sekali Bang. Jadi secara tidak langsung kami mendukung dari pemerintah bahwa kami sebagai pendamping dari pemerintah adalah untuk kondisi-kondisi keuangan pemerintah saat ini, kami juga ikut hadir di situ, Bang. Baik, boleh jelasin cara kerjanya secara sederhana supaya mereka yang apakah anak muda yang mau jadi pegawai negeri atau ASN ini, atau mereka yang saat ini sudah menjalani tapi belum terlalu paham tentang proses pengelolaan dan kemudian hak kewajiban dari peserta Taspen ini. Baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan cara pengelolaannya daripada Taspen, ini adalah para PNS itu dia dipotong setiap bulannya dari gaji pokoknya, ya. Berapa persen itu? Itu adalah sebesar 10%, 8% itu ke Taspen, itu menjadi 2 program, THT, tabungan hari tua dan pensiun, 3,25 dan 4,75. Kalau untuk 2%-nya itu ke BPJS Kesehatan. Nah, dari dana tadi itu dikumpulkan ke pusat, ke Jakarta dalam hal ini. Nah, di Jakarta lah kemudian dilakukan pengelolaan, penempatan dana di mana itu harus prudent dan sesuai aturan dari OJK. Baik, jadi ini adalah dana yang dipersiapkan untuk pensiun. Jadi ketika seseorang pensiun, berapa besar yang didapatkan dari dana yang sudah dipotong selama dia bekerja tadi? Ya, dia dipotong itu tidak sampai 10% atau lebih tepatnya 4,25. Oke. Nah, namun begitu dia pertama kali pensiun, Bang, itu dia akan menerima 75% dari gaji pokok. Selama akhir hayat, Bang. Selama akhir hayat. Dan ini masih nyambung, Bang. Masih nyambung. Jadi begitu sampai akhir hayat, dia meninggal, punya pasangan hidup atau anak-anaknya belum dewasa, putra-putrinya belum dewasa, akan bersambung. Diwariskan. Atau nominalnya atau namanya kalau di kami pensiun janda atau duda atau pensiun yatim. Oke. Nah, ini prosentasenya sama atau? Prosentasenya kalau tadi 75% dari gaji pokok, maka ini adalah 36% dari gaji pokok. Baik, jadi masih berlanjut sebenarnya. Walaupun prosentasenya turun ya. Iya. Nah, dari pengalaman Taspen selama ini, apa manfaat langsung yang bisa dilihat, dirasakan atau sudah dilaporkan kepada Taspen
atas program seperti ini? Baik, yang jelas selama kami mengelola kurang lebih 62 tahun, maka para PNS ini kesejahteraannya jelas berbeda dibandingkan masyarakat umum yang dia mungkin belum mempersiapkan pensiunnya sejak sedini mungkin. Jadi memang para pemerintah dalam hal ini selaku regulator, dia harus mensyaratkan kepada kita para masyarakat umum untuk siapkan sejak sedini mungkin. Untuk apa? Untuk pensiun nanti di hari tua. Karena apa? Mumpung masih sehat, mumpung masih semangat, kita tata ekonomi dari saat ini. Nah, ini menarik, Mas Bilal. Ini kan wajib ya, betul. ASN ya. ASN. Sementara ada yang sebenarnya tadi sektor informal, swasta yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib, betul. Nah, tadi kan Mas Bilal jelaskan juga bahwa kesadaran masyarakat untuk menabung, ya untuk mempersiapkan masa depannya dengan baik itu masih rendah. Betul. Nah, apa faktor-faktor yang membuat ini kelihatannya masyarakat belum punya kesadaran yang cukup tinggi? Iya, beberapa penelitian menyebutkan Bang Andi, salah satu yang menjadi penyebab masyarakat belum aware tuh salah satu memang tidak tahu manfaat dari program dana pensiun itu cukup besar kalau kita dalam survei tersebut. Selain itu juga merasa belum penting Bang Andi, jadi merasa mungkin kekayaan atau harta atau pemasukan yang ada di sekarang itu memang harus dinikmati sekarang, jadi merasa belum perlu. Padahal mereka nggak nyadar ya Bang Andi bahwa waktu itu berjalan cukup cepat. Apalagi stop sampai sini ngelihatnya ke kamera situ. Ini terutama anak-anak muda ini. Betul ya. Yang muda-muda nih dapat 10 perak habislah 10 perak iya, gitu ya. Bahkan biasanya gajian tanggal 25 sampai 30 sudah awal bulan udah habis gitu kan. Nah, itu godaannya banyak. Kalau dulu dipakai kan untuk apa aja itu misalnya dari biasanya hasil ya biasa bisa game, token game, waduh, bahaya. atau skincare kalau ya kan, atau mungkin fashion gitu kan. Okay. Kalau dulu kan kita Bang Andi kalau mau belanja kan harus judol ke wah jangan dong kalau itu. Jangan dong judol. Enggak, faktanya Ya, memang tapi ada. faktanya iya. Ada. Nah, dulu kan kita kalau belanja kan mungkin susah ya Bang Adi, harus ke mall dulu, jalan itu jauh. salah satu hambatan kita untuk menghabiskan uang. Betul, kan? hambatannya harus ada effort. Sekarang tinggal klik sambil tiduran ini, beli itu. Bahkan apalagi bisa kalau lihat-lihat betul, gini ya. bahkan bisa hari ini sampai pun bisa gitu kan. Jadi sekarang tuh paket. Nah, itu tuh udah biasa, udah common gitu. Kalau kita butuh effort, karena mereka tiduran aja bisa beli. Nah, itu Bang Andi. Sehingga kadang-kadang orang tidak tahu apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Betul. Ya. Sehingga Iya. bukan kebutuhan, dia beli karena dia tiba-tiba melihat ya. FOMO. Betul. Ya. Betul sekali. Oke, jadi itu. Nah, nanti kita lihat soal fungsi pengawasan. Kalau boleh tahu nih dari pengalaman Taspen sendiri, bagaimana respon ini memang ASN ya. Nah, tapi bagaimana Anda melihat respon dari masyarakat ketika bicara mengenai kesiapan mereka menghadapi pensiun dari pengalaman Taspen? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pengalaman kami, para pensiunan ini pada dasarnya mereka seakan-akan tidak siap Bang Andi. Tidak siap. Padahal mereka sudah iuran udah jauh ya, udah 30 tahun, 40 tahun ya. Tapi mereka kita ngeliat belum siap. Tidak siap secara psikologis atau secara finansial? Ya, secara psikologis dan secara finansial. Oke, bisa ceritakan? Nah, secara psikologis adalah mereka masih ada yang memiliki putra-putri yang masih sekolah kadang-kadang. Sehingga penghasilan sudah berkurang jauh gitu kan. Nah, secara finansial Bang Andi, saat ini kebijakannya adalah dari gaji pokok. Sedangkan penghasilan yang diterima oleh para PNS saat ini adalah banyaknya variasi tunjangan. Variasi tunjangan inilah yang membuat saat ini penghasilan bulanan para PNS ini melambung tinggi. Oke, jadi ini yang bisa mengelabui mereka ya. Betul. Oh, penghasilanku segini. Padahal nanti pensiun itu dari gaji pokok. Dari gaji pokok. Oke, terus? Nah, inilah yang adalah mereka begitu mereka pensiun terima hanya 75% dari gaji pokok tanpa ada tunjangan lagi, ini yang jadi masalah. Karena mereka harus mulai berputar otak bahwa
harus menurunkan gaya hidup tadi, harus menurunkan keinginan tadi, tapi sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ini yang kadang-kadang tidak gampang, Bang Andi. Ini yang kami rasakan, kami lihat situasi sekarang di para pensiunan. Nah, saya beberapa tahun yang lalu ya, saya lupa tahunnya, kan ada acara di mana semua ASN yang sedang menghadapi masa pensiun, MPP lah ya, masa persiapan pensiun, itu diundang ke Sentul. Presiden yang buka acara itu. Ini Taspen yang penyelenggaranya ya? Iya. Oke, saya hadir di situ juga, salah satu yang memberikan ya semacam jadi pembicara lah di situ, di mana tujuan dari mempertemukan ribuan, itu 5.000 lebih kalau nggak salah, karena kapasitasnya kan besar sekali betul. Sentul itu ya. Nah, saya lihat, wih banyak sekali. Tapi memang orang-orang yang sedang mempersiapkan masa pensiun itu, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun menjelang dia pensiun. Nah, banyak orang agak mengkritisi juga itu. Di satu sisi itu bagus, tapi di lain sisi ini kan harusnya dilakukan jauh-jauh hari. Tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun sebelum pensiun, karena bisa aja mereka tidak siap. Nah, mereka diingatkan untuk mempersiapkan diri, bagaimana pertama menginvestasikan uang mereka. Kedua, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru, karena mereka masih produktif. Nah, boleh tahu nggak apa yang harus dipersiapkan seseorang, termasuk atau terutama ASN dalam menghadapi masa pensiun dengan uang pensiun yang dia peroleh? Biasanya apa yang dianjurkan? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan masa pensiun ini, kita mengharapkan jauh sebelum pensiun adalah memiliki persiapan kegiatan setelah pensiun. Jangan pensiun baru mikir aku mau usaha apa gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi nanti orang bilang, loh kamu kan masih pegawai negeri kok sudah mempersiapkan pensiun dengan mulai membuka toko, membuka ini, lama-lama kamu nggak fokus pada pekerjaanmu, kamu sibuk urusan bisnis. Nggak begitulah ya. Bukan tapi seperti memang itu harus membagi waktu, tapi mempersiapkan ya. Ya, harus mempersiapkan. Biasanya pegawai negeri itu atau ASN itu mempersiapkan diri dengan apa? Jadi kalau dengan kondisi yang ada saat ini, maka pegawai negeri ini bisa melalui dana yang nantinya ada, itu mulai dari ternak ikan, kemudian adanya bikin toko-toko kecil, toko-toko kelontong gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia punya tabungan yang cukup banyak, karena tadi tunjangan-tunjangan tadi cukup besar gitu ya, maka dia bisa menginvestasikan untuk membuat kos-kosan, ataupun misalnya dia punya rumah yang lebih daripada 1, ada tabungan dalam bentuk rumah gitu ya, nah itu bisa disewakan itu Bang Andi. Oke, kos-kosan iya, gitu ya. Betul sekali. Baik, menarik, karena saya ketemu juga beberapa pegawai negeri sipil yang saya kenal, ya mungkin jabatannya juga ya cukup baik sehingga dia punya tabungan yang cukup. Tapi yang saya lihat bagaimana mempersiapkan, ada di sini tapi dia bikin peternakan di daerah Cilacap itu. Dan saya dikirimin videonya, saya malah tergoda, saya bilang aku boleh nggak belajar. Nah, ternyata dia mempersiapkan dengan baik. Jadi peternakannya bagus ya, peternakan kambing pedaging, ada domba, ada kambing susu dan seterusnya. Terus ya Pak Bupati kita juga menarik itu, karena waktu ketemu saya di Bandara Jakarta, aku bilang, jadi apa kegiatan sekarang? Nah, dia mengembangkan usaha konsultasi untuk sampah. Karena kebetulan waktu di sini kan ada beruang itu ya. Betul. Nah, bagaimana Banyumas dikenal sebagai salah satu wilayah atau kabupaten yang mengelola sampah dengan baik. TPA-nya ya, sehingga Pak Menteri kemarin dari LHK datang juga ke sini untuk melihat dan seterusnya. Terus PUPR juga menterinya datang ke sini untuk melihat dan seterusnya. Nah, tips yang atau ada nggak kalau saya misalnya ASN, saya datang ke Taspen, saya minta atau dijelaskan kalkulasi berapa persentase yang disiapkan untuk bisnis, usaha, tadi kan udah disebutkan. Tips lainnya apa ya supaya pensiunan ini sudah mulai memikirkan masa depan mereka? Biasanya apa yang dianjurkan atau diberikan konsultasinya? Baik, jadi yang pertama kali para PNS itu datang, maka kita harus melihat seperti apa profil keluarga. Oke, apa profil keluarga adalah konteksnya? Masih bebannya masih banyak atau tidak.
Jadi misalnya putra-putrinya itu ada yang masih pendidikannya masih SD atau SMP atau SMA atau kuliah, itu tentu berbeda cara perhitungannya. Ya, karena misalnya dia sudah kuliah, berarti akan sebentar lagi akan selesai. Tapi misalnya dia masih SMP, berarti dia masih harus melalui jangkauan SMA dan perkuliahan. Ini masih cukup panjang. Nah, sehingga kami akan menyarankan adalah begitu mereka datang dan mereka belum punya kegiatan perencanaan yang matang untuk mau bisnis apa, maka kami sampaikan cara yang aman. Itu sampai di situ Taspen melakukannya ya? Kami melakukan itu secara pendampingan secara personal. Oke, kalau Andi. ada yang membutuhkannya, betul Bang Andi. Karena kami pengen adalah begitu para PNS ini pensiun, dia adalah sejahtera. Oke, itu gitu. Tujuan memang adanya Taspen. Ya? Betul sekali. Kalau nggak sejahtera ada yang salah dengan Taspen ini. Nah, kembali ke Mas Bilal. Yeah. Mas Bilal, instrumen investasi itu kan banyak ya. Betul. Dengan risiko-risikonya tadi ada yang jangka pendek, menengah, jangka panjang dan seterusnya. Nah, dari pengalaman OJK dalam pengawasan ini, untuk mereka yang memanfaatkan dana pensiun mereka, itu instrumen apa yang dianjurkan atau yang paling tidak membuat orang aman dari pengalaman OJK? Iya, tentu saja biasanya kan kalau instrumen investasi kan biasanya kita melihat dari orangnya dulu Bang Andi. Okay. Apakah orangnya itu risk taker atau dia menghindari dari risiko, ya kan? Kalau biasanya kita sih menyarankan lebih baik untuk aset-aset investasi yang aman. Apalagi sekarang sudah banyak dari pemerintah, ada ORI, ada Sukuk, ya kan? Itu kan aset-aset investasi yang cukup aman lah dan dijamin oleh pemerintah dengan tingkat pengembalian yang tentu saja di atas deposita ya Pak Yuda ya. Sekali. Jadi jauh lebih aman karena dengan itu kan dikelola oleh pemerintah, sudah ada yang mengelola lah Bang Andi, karena permasalahannya bagi kita pekerja ini kan kita sebenarnya tidak punya waktu untuk melihat misalnya pergerakan saham atau apa. Nah makanya pusing Bang Andi. Jadi mending kita tempatkan di tadi dana pensiun, atau juga mungkin sekarang kalau dana pensiun kan ada yang kelola, jadi dana pensiun itu mengelola untuk ditempatkan di aset tertentu. Atau kalaupun kita mencoba sendiri, kita bisa dari ORI ataupun juga Sukuk tadi, atau kalau mau yang lebih aman juga deposito. Nah mungkin ada produk-produk lainnya juga Bang Adi, kayak reksadana. Ya kan, reksadana juga itu kan salah satu produk investasi ya, di mana nanti kita mempercayakan kepada manajer investasi untuk mengelola dana kita untuk nanti bisa dikembangkan. Nah kalau untuk investasi saham, kalau memang suka dengan saham, mungkin kita tinggal proporsinya aja ya. Betul. Karena kan kalau kata pepatah, jangan taruh telur dalam satu basket gitu kan. Jadi kalau bisa kita investasi dengan proporsi, saham boleh, tapi juga mungkin dengan proporsi tertentu. Carilah saham-saham yang mungkin kita paham benar industrinya gitu. Jangan kita nggak tahu ini saham perusahaan apa, kita nggak tahu industrinya seperti apa, langsung kita taruh aja. Pahami benar-benar kalau kita mau investasi saham, supaya kita yakin bahwa yang kita investasikan ini perusahaan adalah perusahaannya yang benar. Itu Bang Andi. Ya, termasuk ini nasihat buat anak-anak muda yang tergiur oleh teman-teman di media sosial. Betul. Guys, gue baru aja begini guys, gue untung besar dan seterusnya. Flexing, yang ujungnya malah orang-orangnya dimasukkan penjara ya. Jangan sampai FOMO ya Bang. Hati-hati ya. Nah soal pengawasan, kita kan nggak bisa menafikan bahwa rasa aman itu menjadi penting. Karena ini dana yang aku akan gunakan, aku simpan, aku tabung, aku sisihkan untuk masa depanku. Nah tadi kan dikasih tahu nih, ada yang berisiko tinggi, ada yang menengah, ada yang bahkan sebenarnya lebih aman karena dijamin oleh pemerintah ya. Tapi OJK kan punya tanggung jawab juga. Betul. Bagaimana agar dana-dana tersebut aman. Nah ini kan ada juga banyak kasus misalnya di mana orang udah taruh dananya di satu lembaga yang diharapkan mengelola uangnya dengan baik dan benar, ternyata ada masalah. Nah di sini bagaimana pengawasan OJK supaya itu tidak terjadi? Iya, itu yang paling penting. Makanya kami melakukan pengawasan secara rutin Bang, mulai dari pengawasan offsite. Jadi kita punya dua proses pengawasan itu, pengawasan offsite dan pengawasan onsite. Jadi tiap bulan itu lembaga jasa keuangan termasuk dana pensiun itu mengirimkan laporan bulanan kepada OJK untuk menyampaikan sebenarnya portofolionya seperti apa.
Dan kita juga tidak serta-merta menerima itu dan membaca. Kita juga punya sistem bang untuk melihat sebenarnya benar nggak sih laporan yang dia sampaikan dengan di sistem itu sebenarnya aset alokasinya disampaikan di mana. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa alokasi dana masyarakat ke dalam aset-aset investasi pengelolaan itu benar-benar sesuai dengan koridor. Tadi yang kita pernah diskusikan, hanya sebagian kecil yang ke saham biasanya bang. Kalau berdasarkan data tuh sekitar 30-an% itu banyak ke obligasi negara. Jadi kan kalau obligasi negara tentu jauh lebih aman. Terus juga proporsi terbesar kedua ke deposito, ya kan, karena deposito juga cukup memberikan tingkat pengembalian yang baik. Nanti untuk penyeimbang sebagian kecilnya itu baru saham. Nah kita memastikan itu supaya mereka mengelolanya dengan baik. Jangan sampai proporsi saham itu jauh lebih besar daripada aset-aset yang aman itu bang. Itu yang kita pastikan. Begitu juga tentu saja yang paling penting sih edukasi bang sebenarnya kan. Edukasi kepada masyarakat bahwa ya dana ini memang pentingnya kita menyiapkan sejak dini ini ke masyarakat itu untuk supaya nanti di masa tuanya tidak susah, ya kan, tidak susah, sehingga dari awal kita sudah mengajak masyarakat. Mungkin kalau untuk tadi kita banyak ngomong terkait PNS ya bang ya kan, tapi sebenarnya kan dari karyawan swasta, karyawan informal itu juga perlu tahu bang pentingnya untuk menyiapkan sejak dini bagaimana masyarakat itu untuk dana pensiun ke depan. Dan mungkin saya juga mau bertanya nih ke Mas Yuda ini, sebenarnya ada nggak sih mungkin rumus simpel ya mungkin ya Bang Andi ya, karena kan kita kan mungkin masing-masing orang itu punya penghasilan yang berbeda-beda dan punya gaya hidup yang berbeda-beda. Nah, untuk menghitung kebutuhan dana pensiun kita nanti itu seperti apa sih? Ada nggak sih rumus simpel yang minimal saya orek-orek doang nih di kertas gitu ya? Oh, kalau saya penghasilan tiap bulan misalnya 5 juta atau 6 juta, terus gaya hidup saya sebulan 2 juta, saya masih punya pekerjaan mungkin masih 20 tahun lagi, kira-kira tuh nanti saya butuh ngumpulin berapa ya supaya saya minimal memaintain gaya hidup saya. Itu mungkin yang penting juga Bang Andi, karena kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, oke, saya punya dana pensiun gitu kan, tapi kira-kira sebenarnya dana pensiun itu cukup apa enggak nih? Kadang-kadang kan orang juga takut ya, Pak Yuda ya, cukup nggak ya sebenarnya dana pensiun kita? Mungkin boleh nggak nih Pak Yuda bisa sharing supaya nggak hanya, mungkin kalau tadi kita ngomongin PNS mungkin lebih aman, tapi buat kita secara umum secara umum seperti apa? Termasuk bagaimana kita menghitung kebutuhannya itu. Betul. Ya, terima kasih Mas Bilal. Berkaitan dengan ini umur tuh bukan angka ya, tapi pasti pensiun gitu ya. Iya, betul. Jadi umur itu bukan angka. Jadi di pertama kali yang harus kita lakukan adalah tentukan kapan. Ini baik untuk swasta ataupun PNS gitu ya, ataupun informal. Kita harus pertama kali kita tentukan adalah masa pensiun. Ya. Masa pensiun kita kapan? Masa pensiun itu kapan jatuhnya? Kapan pensiunnya? Iya. Misalnya kita mau pensiun usia 55, 56, 58, 60 atau 70 atau 80 pun kita bisa hitung ya. Pertama tentukan masa itu. Yang kedua, berapa lama masa pensiun tadi? Berapa lama dari apa? Dari masa pensiun. Setelah pensiun sampai meninggal gitu. Kira-kira apa? Ini Bang Andi. Kita ini kan tidak akan tahu kapan kita dipanggil sang kuasa, betul ya? Namun ada contohnya, gitu kan? Yang kedua Bang Andi. Ada contoh itu rata-rata usia rata-rata usia orang meninggal, gitu kan? Nah, namun Bang Andi, kemudian usia hidup saat ini kan cukup tinggi. Ya. Oh, sekarang apa itu istilahnya? Masa hidup itu semakin baik. Harapan hidupnya pada 78 sekarang, 78 tahun. Itu harus kita mau coba hitung gitu kan. Nah, yang mana yang kita lihat gitu kan. Nah, itu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah berapa kebutuhan bulanan saat pensiun. Kan nggak mungkin dong kita pensiun terus kita nggak punya uang kebutuhan, ya kan? Nah, kebutuhan wajib lah istilahnya. Betul sekali. Nah, kita hitung sekarang misalnya kita sebagai PNS, ini contoh sederhana karena sekali lagi berhubungan dengan pekerjaan kami. Misalnya kita hitung usia 60, ya kan? Kemudian kebutuhan hidupnya adalah 5 juta sebulan. Nah, kemudian kita perkirakan, nggak muluk-muluk lah gitu kan, kita bisa sampai usia 80, ya, amin gitu ya. Nah, maka yang perlu disiapkan dana untuk kita nanti pensiun adalah 1,2 miliar.
Dari gaji berapa? 5 juta tadi? Dari kebutuhan hidup 5 juta. 5 juta sebulan. Oke. Dan kita pensiun 60, Iya. maka cuman Menuju ke 80 menuju kita ke harus 80, punya 1,2 2 miliar. miliar. Ya. Ini harus kita persiapkan sebelum kita pensiun. Gitu, Mas Bilal. Kemudian rumus sederhananya adalah kebutuhan bulanan kita berapa, ya. Oke. Kemudian dikalikan 12, dikalikan tahun masa pensiun kita. Nih, misalnya jangan lupa menambahkan faktor inflasi. Iya betul, Iya ada kan? inflasinya itu Faktor yang penting. inflasi Karena kita lupa di situ. iya, Iya. 5 sampai 7% per tahun. Nah, ini harus kita rencanakan. Namun kalau kita ngobrolnya di kita yang sama-sama seusia ini, maka nggak akan ketemu Bang Andi. Usia yang ideal memang adalah di usia 20-an. Kita sudah mulai menabung Bang Andi. Oke. Menyisihkan dana kita, baik itu yang pensiun sendiri ataupun PNS, itu kita harus mulai mengatur dari usia kita 20 tahun. Ya. Sehingga tolong para pensiunan ini lebih berhati-hati dalam berkegiatan. Itu aja Bang Andi sebagai informasi terakhir, dan terima kasih sekali Bang Andi atas kesempatan di pagi hari ini. Baik, menarik. Nah, sekaligus closing statement ya dari Mas Bilal dengan pertanyaan yang sama. Iya, mungkin tadi kalau pertama yang terkait sandwich generation ya Bang Andi ya, memang itu fenomena yang ada di saat sekarang ini ya, banyak kita dengar, dan itu memang sesuatu yang terjadi mungkin bisa karena beberapa hal. Tadi seperti yang saya sampaikan oleh Pak Yuda, mungkin karena memang keterbatasan orang tuanya pada saat itu, karena kan memang rezeki dari masing-masing orang kita tidak tahu, dan anak yang dulu diasuh oleh orang tua tentu kewajiban kita juga untuk membantu orang tua. Tapi juga memang ada juga beberapa kasus yang memang karena orang tuanya terlilit hutang. Ya kan, orang tuanya terlilit hutang sehingga harus dibebankan oleh anaknya, sehingga anaknya juga harus membantu membayar hutang tersebut. Nah, makanya pesan saya sebenarnya buat generasi muda Bang Andi, ya kan, janganlah, untuk supaya kita memutus nih rantai generasi sandwich generation ini, ya tadi untuk para generasi muda, mulailah untuk mempersiapkan pensiun Anda sejak dari awal bekerja, ya kan. Hitung tadi seperti tadi yang Pak Yuda bilang, sebenarnya kalau dengan gaya hidup berapa sih yang saya bisa perlukan untuk supaya cukup lah. Apakah mungkin 5 juta cukup atau 3 juta cukup? Kita hitung nanti. Kita mau kira-kira harapan hidupnya berapa, sehingga akhirnya kita butuh berapa, sehingga harapannya itu bisa kita penuhin. Nah, setelah itu baru nanti tadi kalau memang kita menghadapi sandwich generation, kita tambahin lah. Tadi kita ngomong ada yang namanya program pensiun wajib. Nah, itu kita sudah penuhin. Kalau kita rasa kurang cukup, tambahkan dengan yang sukarela tadi, supaya harapannya kita memotong itu sandwich generation, dan juga kita bisa membantu orang tua dan anak-anak kita. Karena memang kan mau nggak mau ya itu menjadi tanggung jawab kita. Terus juga pesan juga buat para pensiunan, ya haruslah persiapkan sejak dini juga. Kira-kira nanti sebenarnya pensiun mau hidup apa nih, ya kan? Jangan sampai benar-benar pensiun hanya dinikmati 1 bulan, ya kan? Habis itu bingung mau apa. Nah, mungkin persiapkan sejak dini apa yang mau dilakukan. Tidak perlu mungkin yang muluk-muluk seperti korporasi gitu kan, tapi mungkin bisa dengan usaha-usaha kos-kosan atau apa, supaya tetap ada pemasukan tambahan yang nanti bisa dia gunakan di kemudian hari. Dan juga tadi pesannya Pak Yuda benar, banyak sekali sekarang penawaran-penawaran dari misalnya biasanya itu sudah di target ya Pak Yuda ya, bahwa nih orang ini mau pensiun, bentar lagi kita tawarin nih produk-produk. Nah, hati-hati ya kan. Pastikan produk-produk yang mungkin nanti mau dari investasikan atau dana pensiun itu jangan sampai diinvestasikan atau ditaruh di lembaga jasa keuangan yang ilegal. Karena banyak sekali penawaran investasi ilegal, kan sedih banget Bang Andi. Kita udah ngumpulin ratusan juta atau mungkin bisa sampai MM-an. 30 tahun kita bekerja, keringat udah berapa, tapi ternyata kita investasi di tempat yang salah. Jadi kalau mau investasi, pastikan di tempat lembaga jasa keuangan yang legal, yang diawasi oleh OJK, dan juga pelajari juga gitu. Pelajari juga, mungkin kalau misalnya mau coba berbisnis juga pelajari juga ini bisnisnya caranya gimana, makanya harus dipersiapkan sejak ini. Itu sih, jadi memang pesannya untuk generasi muda dan generasi yang mau pensiun, dua-duanya harus dipersiapkan sejak dini. Itu Bang Andi. Cuma satu pertanyaan terakhir, yaitu ketika ada orang merasa ragu atau curiga
kemana mereka harus bertanya? Apakah bisa ke OJK? Apakah ini ada tawaran produk investasi ya yang ada di platform-platform di media massa misalnya atau di media sosial misalnya yang legal dan ilegal, bagaimana cara tahunya itu? Iya, jadi sebenarnya memang kita selalu kepada masyarakat Bang Andi melakukan edukasi untuk penawaran-penawaran investasi itu kita selalu patokannya 2L, legal dan logis. Legal ya kan? dan logis. Jadi kita cek legalitasnya dulu, perusahaan yang tempat kita investasikan itu legalitasnya ada nggak diawasi? Kemana? Di website OJK ada, atau juga bisa tanya ke kontak OJK 157, atau kita juga punya WA-nya, ya kan? Nah, itu bisa ditanyakan seperti itu. Kedua, logis nggak penawarannya? Sekarang kan kita ngelihat deposito yang mungkin sekitar ya 4-6% lah, gitu kan, tergantung dari banknya. Mungkin kalau reksadana untuk yang pendapatan tetap atau mungkin ORI atau sukuk itu kan paling sekitar 6%-an gitu kan. Nah itu pun per tahun. Nah kalau ada yang nawarin 10% per bulan, logis nggak? Kan nggak logis kan Bang Andi? Iya. Jadi intinya tuh 2, legal dan logis. Ya mudah-mudahan dengan 2 patokan itu masyarakat bisa benar-benar hati-hati dalam mungkin menghadapi tawaran investasi ilegal itu Bang Andi. Baik, menarik sekali. Terima kasih Mas Yuda udah mau meluangkan waktu ya untuk ngobrol di acara Ngopi Ngapak ini. Siap Bang Andi. Semoga banyak manfaat yang didapatkan oleh siapapun yang menonton acara ini ya. Amin, amin. Mas Bilal, tiada pesta yang tidak berakhir, jadi kita akhiri acara yang menarik ini karena tadi dijelaskan soal bagaimana semua orang, siapapun dia, untuk mempersiapkan masa depan di hari tua, di masa pensiun ya. Dan pensiun itu bukan berarti tidak produktif, tetap harus produktif, tapi ada rasa aman untuk menjalani sisa-sisa hidup ya. Jadi kita harus akhiri. Mas Bilal, ngopi ngapain? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Yeah.